Shalom saudara, kembali kita mengikuti Menjawab Trinitas. Ini episode yang ke-36 ya Pak. Ya. Mari Pak Yehuda kita mulai ya. Baik Pak, yang pertama dari Alter Belsasar dari Medan. Ya. Pertanyaannya, apakah kuasa Elohim Yahweh setara dengan Yesus? Tidak. Ya. Terus? Soalnya dalam Matius 28 ayat 18-20 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi apakah kuasa memang sudah benar-benar di tangan Yesus? Apakah Elohim Yahweh sudah melepaskan penuh? Begitu Pak, terima kasih. Yesus tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Dalam penghakiman pun Yesus berkata, aku bersama dengan Bapa. Karena Bapa yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Suatu hari nanti ketika Yesus memerintah sebagai raja, seperti Daud di istananya, semua berlangsung dalam tatanan di mana Allah di atas segalanya. Ya. Allah yang tidak kelihatan, yang punya tatanan dan mengatur semuanya. Nah, Yesus diberi kuasa untuk menjadi kepala pemerintahan. Itu maksudnya, Ya. kuasa memerintah. Ya. Tahu ya? Mantap. Terus, Selanjutnya dari Ronaldo, Medan. tinggal di Medan. Ya, Shalom Pak. Setelah Yesus bangkit dan menjadi Allah. Oh, ini pertanyaannya sama seperti tadi pertanyaan Teruskan, sebelumnya. Apakah kuasa Yesus setara dengan kuasa Allah Yahweh? iya. Iya. Suruh saya jawab ya. Iya. Jadi setelah Yesus menjadi Allah, apakah Kuasa Yesus setara dengan Yahweh? Tidak, karena Yesus pun menjadi Tuhan atau penguasa. Untuk kemuliaan Allah Yahweh, selalu dibawahi oleh Allah Yahweh. Bahkan Yesus menjadi imam besar pun melayani rumah Allah yang besar. Begitu dalam kitab Ibrani. Ya. Oke? Dia menjadi imam besar pun melayani Allah Bapa. Menjadi syafaat kita kepada Allah Bapa. Terus. Selanjutnya dari Grace V. Manurung, tinggal di Medan. Shalom Pak. Bagaimana status antara ketiga Roh Kudus, Tuhan dan Allah? Apakah Roh Kudus itu pribadi? Terima kasih Pak. Ya, Roh Allah itu rohnya Bapa. Ya, Yesus itu anak Allah yang diberi kuasa untuk memerintah. Apakah Roh Kudus itu berpribadi? Jika Roh Kudus mewakili Bapa dan Anak di bumi melakukan pekerjaan Allah, maka seakan-akan dia menjadi pribadi, seakan-akan. Karena dia mewakili pribadi Bapa, dia menjadi seakan-akan berpribadi. Tapi sebenarnya itu pribadi Allah Bapa juga. Karena inilah multidimensionalnya Allah. Allah di surga tapi rohnya di mana-mana. Jadi kalau ketemu roh Allah yaitu seperti bertemu dengan pribadi. Tapi itu bukan pribadi Roh Kudus yang terpisah dari Allah Bapa. Itu pribadi Allah sendiri. Di dalam dan melalui rohnya. Jadi Roh Kudus itu bisa dikatakan cara kehadiran Allah Bapa. Di mana-mana. Mantap. Baik, selanjutnya Pak dari Daniel Ocha Mangkujaya, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya izin bertanya Pak. Saya masih kurang memahami tentang Allah lain dalam pembahasan Pak Eras di monoteisme bagian keempat. Ya. Pak Eras ada bilang bahwa ada Allah-Allah lain. Pertanyaan saya, jika Allah lain itu benar adanya, apakah Allah lain itu Yahweh juga yang menciptakan mereka? Atau apakah mereka juga termasuk dalam malaikat yang jatuh? Ataukah Allah lain itu sudah ada sejak semula di mana saat belum terciptanya langit dan bumi? Oke, kita ganti kata dengan Elohim ya. Elohim, ya. Elohim itu artinya hakim, juga bisa berarti penguasa. Hakim-hakim di Israel disebut Elohim. Ya. Seperti di dalam Mazmur pasal 82. Ya. Ada Elohim, tetapi Elohim yang dibawahi Allah itu tidak bergerak di luar kehendak Allah. Jelas ya? Itu dibawahi Allah. Melakukan kehendak Allah. Kalau yang dimaksud jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu maksudnya penyembahan dewa-dewa. Yang itu dilarang oleh Allah. Seperti Milkom, Dagon, Baal, Aserah, Sitoret, dan lain-lain. Itu. Jelas nggak Pak? Oke, teruskan. Jadi mereka juga diciptakan oleh Allah ya? Enggak. Tidak diciptakan. Itu roh jahat. Roh jahat ya. Itu tadinya memang kerubim. Tadinya kerubim ya. Memang tadinya itu diciptakan Allah. Ya. Tapi mereka memberontak bersama malaikat-malaikat yang memberontak. Ya.
Maksud saya begini, Allah tidak menciptakan makhluk jahat. Oh ya, ya, Allah tidak menciptakan dewa-dewa untuk disembah. ya. Allah menciptakan kerubim, tapi kerubimnya memberontak, akhirnya disembah oleh manusia yang memberontak kepada Allah. Kalau manusia tidak memberontak juga dia tidak akan menyembah Ya. Lucifer atau iblis atau roh jahat. Jadi hanya ada satu pribadi yang self existence, Pak ya. Ya, hanya ada satu pribadi yang tidak pernah diciptakan, ada dengan sendirinya, tidak punya kausalitas, tidak ada penyebab. Itulah Elohim Yahweh, satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus pun diperanakan oleh Allah Bapa. Aku peranakan kau pada hari ini. Yesus pun berkata, Allah Bapa sendiri yang punya hidup. Nanti saya akan jelaskan di dalam satu seminar monoteisme, Yesus sendiri yang berkata, Allah yang memiliki hidup dalam dirinya. Dan memberikan hidup kepada Yesus. Yesus pun memiliki hidup dari Bapa. Nah, nanti kita bongkar rahasia firman itu. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari Riklis, tinggal di Jakarta. Ya. Shalom Pak, saya mau bertanya. Bagaimana keselamatan yang sesungguhnya itu? Dan bagaimana kita bisa tahu kita selamat dengan perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita? Ya, keselamatan itu pada intinya dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Keselamatan ini bisa terjadi bukan karena perbuatan baik manusia. Allah yang berinisiatif memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dengan kematian Yesus di kayu salib yang memikul dosa kita, kita dibenarkan atau dianggap benar. Kita dibawa kepada Allah Bapa, dibenarkan belum berkeadaan benar. Lalu Allah memberikan meterai Roh Kudus. Dan kita disuruh belajar menjadi murid Yesus. Agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Karena Yesuslah model manusia yang Allah kehendaki tersebut. Yang sudah segambar serupa dengan Allah Bapa. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah selamat atau belum? Ini tidak bisa kita pikirkan. Itu harus dialami. Yakin selamat itu belum tentu selamat. Tapi tahu selamat dari hidup tiap hari yang dia kenali. Orang akan tahu kalau dia hidup suci atau belum. Dari pengalaman itu baru dia tahu dia selamat atau tidak. Kita selamat dengan perbuatan baik yang kita lakukan, tidak. Kita selamat karena korban Yesus di kayu salib. Tapi karena kita mengikut Yesus, percaya keselamatan yang Allah sediakan, kita harus sempurna, bukan hanya baik. Itu saja. Ini ruwet juga nih jawabannya, walaupun sederhana. Kelihatannya sederhana pertanyaannya. Ya. Kelihatan sederhana tapi ruwet. Oke, teruskan. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Randy, tinggal di Jakarta. Ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus mengutus murid-muridnya, ada 3 pribadi di sini Pak. Enggak, itu kan asumsi 3 pribadi. Di situ ada 2 pribadi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ya. Tetapi dalam karya keselamatan kita harus melihat Allah sebagai inisiator, mengutus Yesus putranya mati di kayu salib, Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus. Ya. Meneruskan karya keselamatan yang Yesus telah kerjakan di dalam hidup kita. Jadi ada 3 komponen ini. Ya betul? Ya. Bisa dikatakan 3 pribadi, boleh. Tapi pribadi Roh Kudus itu sebenarnya pribadi Allah Bapa juga. Begitu ya? Ya. Jelas ya? Oke, teruskan. Sedangkan kalau mendengarkan dari kenosis sampai monoteisme, Bapak lebih condong mengatakan Roh Kudus itu rohnya Bapa sendiri. Amin. Terus? Jadi satu pribadi dengan Allah Bapa. Amin. Terus? Kalau Roh Kudus itu roh Allah Bapa sendiri, siapa yang ada di tempat Maha Kudus di terang tak terhampiri? Justru Allah Bapa itu di surga. Yesus pun mengajar Bapa kami yang di surga, bukan Bapa kami yang di mana-mana. Dan rohnya yang di mana-mana. Ya. Oke, terus. Karena kalau Roh Kudus dikatakan roh Allah Bapa yang turun dan bersentuhan langsung dengan tiap pribadi dengan manusia, berarti tahta itu jadi kosong dong. Nah, ini multidimensionalnya Allah. Kalau saya ada di ruangan ini, di rumah saya nggak ada. Tapi kalau Allah di surga, dia bisa di mana-mana. Itu bedanya, bro. Terus. Ya, karena Bapa adalah, kalau Roh Kudus adalah bagian dari roh Allah Bapa, berarti
pemahaman penanya kalau Roh Kudus turun berarti tahtanya kosong begitu. Nah, oke, enggak, Allah itu memenuhi jagat raya di dalam dan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu cara kehadiran Allah. Oke, teruskan. Lalu Bapa adalah Bapa dari segala roh, ini dalam Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Apa berarti Roh Kudus sama ciptaan seperti Tuhan Yesus? Tidak, itu rohnya Allah. Bahkan Yesus ini lahir dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah, maka Yesus disebut anak Allah, bukan anak Roh Kudus. Terus. Karena dalam penulisannya pun di Alkitab Roh Kudus tidak menggunakan full kapital seperti ketika merujuk pada Allah Bapa. Ya, di Alkitab, kitab bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ada huruf besar atau huruf kecil, itu juga sudah tafsiran. Teks aslinya tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, ya. Itu unshealed word. Unshealed word. Terus, haleluya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Christina Nela tinggal di Jakarta. Saya mau bertanya, mengapa ada yang mengatakan Tuhanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ini dia, Iya. ini syahadat agama tetangga. Iya. Mengapa ada yang mengatakan Tuhanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya memang Tuhanlah Allah. Maksudnya Tuhan di sini Yahweh ya. Iya. Bukan T-U-H-N kecil. Maksudnya begini. Mengapa ada yang mengatakan Tuhanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Kalau konsep tetangga kan Tuhannya beda sama kita. Kalau kita Yahweh lah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Pengertian Tuhan dalam agama lain itu beda dengan pengertian kita. Ya. Kalau mereka menyebut Tuhan itu maksudnya gini, bagi mereka kata Allah itu proper name. Ya. Seperti nama Endang, ya, Nini, Ya. Edward, Rudy itu proper name. Allah itu dianggap proper name. Jadi tidak ada majikan atau Tuhan selain Allah. Sedangkan Kristen Allah itu bukan proper name. Itu generic name, sebutan. Sedangkan proper name Allah kita itu Yahweh. Yang putranya proper name-nya Yesus. Begitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita rubah dan tidak ada, gini, tidak ada Allah selain Yahweh dan tidak ada Tuhan selain Yesus. Ya. Mesti kita begitu ya. Ya. Begitu ya Nela. Bagus pertanyaanmu kamu. Polos banget nih kamu ini ya. Nanti belajar lagi dari Pak Eras ya, sayang. Masih muda kamu. Teruskan. Baik Pak, saya lanjutkan. Tuh, tidak ada Allah selain Yahweh, tidak ada Tuhan selain Yesus. Ah, oke deh. Keren. Terus Syahadat kita ya Pak. apa? Syahadatnya kita. Itu syahadatnya kita. Ya. Esther. Berikutnya Esther Sihaan Jakarta. dari Jakarta. Shalom Pak. Saya mahasiswa. Mahasiswa ingin bertanya tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam doa agama Katolik disebutkan juga Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan tangan ke kepala, pundak kiri dan pundak kanan. Pertanyaannya, agama Katolik memohon doa kepada Allah Tritunggal atau hanya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus secara satu persatu, Pak? Terima kasih Pak Eras, sehat selalu ya. Kamu tanya Romo dulu deh. Nanti kalau saya jawab saya bisa salah lagi. Gimana kalau kamu tanya di sana kami? Iya. Kamu nanya saya Protestan. Nanti kalau saya jawab model saya, gimana? Sebenarnya sumber berkat itu Elohim Yahweh. Kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dalam nama yang lain. Ya. Adapun kalau doa dengan tanda salib dengan menyebut nama ya silahkan, masing-masing orang punya keyakinan ya. Oke, saya kira cukup itu ya. Kita arahkan ke apa? KWI. Komunitas KWI. Iya. Nah, oke. KWI. Jadi lucu banget nih. Tapi aku seneng loh membaca begini. Karena anak ini polos. Jadi anak ini polos ya. Jadi saya harap satu hari kamu bisa tanya ya. KWI itu
Konferensi Wali Gereja Indonesia. Indonesia. Oke, ini Katolik ya. Iya. KPGI-nya Indonesia ya. Ya. Oke, yuk teruskan yuk. Baik Pak, berikutnya dari Angelica Tantra, tinggal di Jakarta. Ya. Shalom Pak Eras, mohon maaf sebelumnya Pak, saya izin bertanya. Mengapa harus manusia 100% yang mampu menebus jiwa manusia? Iya, karena dosa dilakukan dalam daging, maka dosa harus ditimpakan dalam daging. Daging manusia. Jangan yang salah daging manusia ditimpakan ke daging domba gitu. Harus daging manusia juga yang harus memikul. Itu memuaskan keadilan Allah. Iya. Betul ya? Iya. Sebenarnya domba yang disembelih itu hanya voucher. Mestinya Yesus yang harus memikul dosa kita. Iya. Oke, teruskan. Apakah itu termasuk tatanan Yahweh yang tidak bisa dilanggar dan mengharuskan bahwa manusia harus ditebus dengan manusia 100%? Iya, karena manusia yang berbuat dosa, daging manusia yang berbuat salah, maka hukuman juga dijatuhkan ke daging manusia. Keren. Terima kasih Pak Eras. Oke. Yesus memberkati. Saya lanjutkan Pak. Berikutnya dari Jelita Nababan, tinggal di Jakarta. Shalom Pak. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa mengapa seorang teolog Origenes ya, berpendapat bahwa pada akhirnya semua makhluk akan diselamatkan termasuk setan. Nah Pak, di sini saya bingung, mengapa setan harus diselamatkan? Ya terserah Origenes. Terus? Ya, bukankah setan sudah banyak menyesatkan banyak manusia seperti peristiwa pertama yang terjadi di Taman Eden? Atau mungkinkah maksud dan tujuan Allah menyelamatkan setan itu untuk ditempatkan di api kekal nanti, supaya ketika penciptaan langit baru dan bumi baru tidak ada lagi Lucifer, sehingga dunia yang baru nanti tidak akan dipenuhi dengan orang-orang yang Berdosa lagi. Yang tidak berdosa lagi. Iya. Sekian dan terima kasih. Mungkin jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Pak. Kamu nggak salah, cuma aku bingung. Cuma bingung ya. Diselamatkan kok dimasukkan neraka. Ini dibinasakan bukan diselamatkan. Origenes begitu. Tanyanya ke Pak Eras. Ini bagus secara gereja kalangan siapa ya? Terus diselamatkan tapi masuk neraka juga untuk disingkirkan supaya manusia tidak berbuat dosa gitu. Bisa aja lah kamu sih Angelina apa? Jelita Nababan. Jelita. Jelita itu artinya cantik loh ya. Iya. Oke. Artinya cantik. Kalau bahasa Batak itu bagak ya. Bagak. Oke deh. Ya. Oke. Saya tahu saya begitu. Oke. Makasih Jelita ya. Kamu Jelita banget ya. Polos. Terus. Ya, baik. Berikutnya dari seorang pria usia 46 tahun tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Erastus Sabdono dan tim. Saya penasaran dengan Kejadian 16 ayat 10 dan Kejadian 22 ayat 15 sampai 18 tentang Malak Yahweh, malaikat Tuhan, malaikat Yahweh. Di ayat-ayat tersebut berbicara seolah-olah sebagai Yahweh sendiri. Apakah malaikat Tuhan itu menggunakan kata aku untuk mewakili Yahweh atau Yahweh sendiri dalam rupa malaikat? Malaikat Yahweh pada kedua peristiwa tersebut oleh aliran Trinitarian seringkali ditafsirkan sebagai pribadi anak di Perjanjian Lama. Saya selalu mengikuti pengajaran logos dan monoteisme. Mohon maaf kalau pertanyaan ini mungkin sudah pernah dibahas waktu seminar, mungkin saya terlewat. Kalau boleh, apakah saya bisa mendapat soft copy dari buku pengajaran logos dan monoteisme? Ya. Iya. Orang-orang seperti ini kita kasih Pak. Udah di ini ya. Iya, saya sudah dapat list. Sudah dapat listnya, diberikan, Ya. dilempar aja. Baik. Ya, oke. Malak Yahweh itu bisa Elohim sendiri, bisa utusannya. Kalau itu Elohim sendiri, dia menggunakan kata aku, lalu disembah. Tapi juga bisa itu malaikat. Tapi atas nama Allah. Atas namakan Allah. Tidak masalah. Oke. Tinggal seberapa kapasitas yang Allah percayakan kepada malak itu. Atau utusan itu. Jadi tidak prinsip sekali, ya, betul ya. Yang penting maksud Allah dengan kehadiran utusan itu jelas. Iya. Oke. Tapi cukup memuaskan nggak atau mau tambahkan Pak Yuda? Iya, mungkin kalau Biasanya kalau Trinitarian menganggap itu anak perjanjian Yesus, ya, karena memang mau ngotot bahwa Yesus itu ada praeksistensi, ya Malak lah, Melkisedek lah. Itu asumsi, nggak bisa kita pastikan. Lagi pula kan saya sering berkata, kalau itu Yesus, apa sih untungnya kita? Kita memuliakan Yesus itu tidak hanya mempercayai secara doktrinal, dia punya praeksistensi, tapi kita menghormati Yesus ketika dia menjadi manusia
seperti kita, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan sekarang menjadi raja kita. Yang untuknya nyawa kita serahkan, harta kita serahkan. Baru namanya menghormati Yesus. Bukan hanya menghormati secara doktrinal. Ya. Gitu ya, cukup jelas ya. Oke deh, teruskan Pak. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 67 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Ya. Pak, saya pecinta dan memutuskan melakukan pengajaran Bapak. Oh, ini bukan cuma pecinta kebenaran, tapi memutuskan melakukan kebenaran. Enggak, sebentar, tadi namanya siapa ya? Tadi enggak belum. Oh, ada ya, namanya yang tadi. Bukan rahasia toh? Bukan Pak, ya. Siapa namanya? Pertanyaan sebelumnya Diki tadi ya? Pak Diki. Ya. Oh ya, Diki Pak bagus. Diki usia 45 Kita kan tahun. perhatikan ya Pak Diki ya, untuk dapat buku-buku saya. Terus. Baik, ini usia 67 tahun tinggal di Jakarta. Pak, saya pecinta dan memutuskan melakukan pengajaran Bapak. Terima kasih. Dalam beberapa kesempatan saya lihat banyak yang menentang Bapak dengan kasar, terutama di sosial media. Apakah mungkin Bapak memanggil atau mengundang mereka, baik one by one atau kolektif Pak, untuk berbicara hati ke hati, serta mengungkapkan pandangan Bapak? Dalam regional luar negeri juga ada nasihat-nasihat pendeta harus kudus, suci, dan berintegritas. Apa mungkin Pak pendeta-pendeta tersebut yang diidentifikasi menyimpang diundang untuk coaching session one by one dengan Bapak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Hebat. Iya. Pak Ari Lukas usia 67 tahun. Saya pandang Bapak Arif ya. Arif bijaksana. Apa mungkin Bapak memanggil atau mengundang mereka by one? Secara kolektif. Ya, atau secara kolektif ya. Ya. Tapi di dalam di dalam pemikiran Pak Ari ini orang-orang itu salah, harus diluruskan. Iya. Iya. Ya kan? Apa mungkin Pak pendeta-pendeta tersebut yang diidentifikasi menyimpang diundang untuk di coaching session one by one? Pak Re ada pendeta yang bisa di coaching, tapi lebih banyak yang membuli saya merasa sudah benar. Iya. Bukan mereka yang salah, mereka memandang saya salah. Bahkan sudah mensesat-sesatkan dan membidat-bidatkan. Bahkan ada unsur-unsur ad hominem, menjelekkan nama saya, melakukan pelanggaran moral, walaupun itu dikesankan, betul ya? Ya, jahat, mata duitan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya buat saya tidak keberatan untuk bertemu muka dengan muka. Umur saya 2 tahun lebih muda dari Bapak. Saya cukup tua dan saya lihat orang-orang ini masih muda-muda. Bahkan ada di antara doktor ini ketika dia baru kuliah, saya udah doktor. Nah sekarang saya sebenarnya tidak keberatan. Tapi mereka sudah membuli saya. Lalu setelah membuli dengan kata-kata yang menurut saya sangat bengis, baru mereka mau ketemu. Menurut saya tidak elok. Akhirnya saya hanya diam saja Pak. Saya berharap suatu hari mereka disadarkan Tuhan. Dan kalau sudah disadarkan Tuhan ya, saya dengan senang hati ketemu. Tapi kalau membuli sampai ad hominem, menyerang pribadi. Udah sampai kata-kata busuk ya, artinya udah bodoh, sesat, apalagi sih? Bodoh, sesat. Nggak pantas yang lainnya. Banyak lain nggak pantas. Ya, saya ini sudah tua, udah punya cucu. Beberapa lagi cucu saya. Saya sudah punya anak-anak dan mantu-mantu. Jadi lalu diperlakukan seperti anak muda, sebut saya Dono. Bahkan ada yang gila lu Don gitu, ada istilah-istilah gitu. Teolog bunglon, kata-kata yang menyakitkan. Saya orang tua. Saya gembala dengan sekian belas ribu. Saya punya sekolah dan ada banyak dosen. Saya punya lingkungan yang baik-baik. Nah, seperti ini susah saya ajak bicara. Tapi akhirnya saya diam saja, Pak. Pak Re Lukas, thank you ya buat masukannya. Sulit, Pak, saya mengundang mereka. Mereka yang mau mengundang saya. Sebenarnya begini, Pak. Kalau mereka beda pendapat pun juga enggak apa-apa. Sebab orang gak ada yang sama kok. Ya sudah, kamu dan aku beda ya sudah. Seandainya kamu masuk neraka, seandainya
Ya kalau itu pilihanmu, saya nggak punya hak karena manusia punya hak memilih. Ya, tapi kita sudah melihat dunia begini ya Pak Re, thank you untuk masukannya. Terus Berikutnya dari pria 20 tahun tinggal di Bekasi. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, kalau masa praeksistensi Yesus mengajarkan bahwa pribadi anak Allah itu tidak ada sebelum diperanakan, melainkan hanya sekedar dipersiapkan akan ada melalui nubuatan Yahweh. Andaikan anak Allah bernama Yesus ada di masa praeksistensi, kapan dia mulai ada di rentang masa praeksistensi? Dan siapakah sosok anak Allah bernama Yesus andaikan dia ada di masa praeksistensi? andai kata ada ya. Iya. Apakah dia adalah Allah atau makhluk surgawi? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, justru saya tidak yakin ada praeksistensi, itu masalahnya. Karena tidak ada bukti-bukti Alkitab jelas, tegas bahwa ada praeksistensi ini. Tapi ini belum saya bahas dan terus terang ini masalah pelik yang tidak bisa saya jawab dalam 10 menit ya Pak Yehuda. Iya. Oke, teruskan. Baik Pak, pertanyaan terakhir Dari Kupang. dari Kupang. Iya. Penanya Yudhistra Derek. Ya. Iya. Mohon izin saya bertanya karena saya masih bingung dalam membedakan antara logos dan rema. Karena saya pikir ini adalah hal yang penting dalam implikasi hidup setiap hari. Bagaimana kedua hal ini dikenakan oleh Tuhan Yesus? Lebih lanjut lagi, kenapa harus menggunakan kedua kata yang berbeda untuk menggambarkan firman Allah? Wow, ini juga pertanyaan yang nggak bisa kita jawab 5-10 menit. Betul. Tapi saya akan jawab, tentu bisa. Ada banyak pandangan yang membedakan antara logos dan rema. Ya. Tetapi yang saya pahami ya, dan tidak saya benturkan dengan siapa-siapa. Logos itu sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Lebih luas ya Pak. Lebih luas. Lebih mendalam, lebih fundamental. Kalau nggak salah Ibu Rita Wahyu juga mengatakan itu, kalau tidak salah. Ya, seorang yang juga menguasai budaya Yahudi, ya, kultur Yahudi. Kalau tidak salah, saya pernah dengar begitu. Sedangkan yang saya pahami rema itu suara Tuhan dari hatinya, Hati orang. dari hati Tuhan. Hati Tuhan. Manusia itu bukan dari roti, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Ya. Oh ya. Rema itu sesuatu yang terkait dengan hal up to date yang berlangsung dalam hidup kita sehingga Tuhan menyuarakan kepada kita. Dan itu tidak mungkin berbeda dengan ayat Alkitab. Ya. Tidak mungkin bertentangan dengan logos. Ya. Itu saja deh. Cukup jelas nggak ya? Iya. Aku jadi jelas tambahkan. Enggak, tadi agak saya agak Membingungkan. salah tangkapnya itu maksudnya Tuhan ya. Tuhannya ya Tuhan. Tapi logos juga kan keluar dari hati Allah juga. Ya? Ya. Logos itu Oh tadi makanya lebih luas. lebih luas, lebih mendalam, lebih fundamental. Logos itu bisa hikmat, kebijaksanaan Allah dan bisa menjadi metonim Allah kalau Yohanes pasal 1. Sedangkan rema itu ucapan, perkataan Allah yang terkait dengan peristiwa hidup yang berlangsung. Iya. Misalnya begini, kasih musuhmu. Waktu mau maki orang, jangan kasih musuhmu, itu rema. Rema ya. Tapi ini pasti nggak berbeda dengan ayat firman Tuhan. Kasihlah musuh. Iya. Betul nggak? Aku dapat rema nih gitu. Saya harus menolong tetangga saya itu. Itu bisa. Orang suka menggunakan kata itu dan menurut saya benar. Tapi menolong sesama itu firman Tuhan. Iya. Tapi nggak mungkin gini. Wah Tuhan bicara loh, saya harus ambil istri tetangga. Itu pasti. Pasti bukan. Udah itu aja ya Pak ya. Iya. Oke. Kita sampai di penghujung acara ini episode yang ke-36. Sampai jumpa di episode yang ke-37 nanti. Tuhan memberkati. Shalom.